biasa pada hari Sabtu karena jadwalnya kita juga hari Sabtu. Kemudian sebelum pembelajaran seperti biasa juga apa yang kita lakukan? Ngecek kerapihan, kemudian peralatan absen ya. Kerapihan, kemudian peralatan pembelajaran kalian, kemudian nanti dilanjut absen. Baik, silakan kelompok ini berdiri terlebih dahulu. Silakan dirapikan dulu pakaiannya apabila tidak rapi. Sudah rapi? Sudah ya, silakan kelompok ini atau barisan ini ya. Sudah? Ya baik, silakan duduk. Kemudian cek peralatan kalian, barangkali buku ada yang tertinggal atau tertukar dengan mata pelajaran lain. Tidak? Tidak. Siap. Kalau semuanya sudah lengkap, sudah rapi, siap ya untuk memimpin doa? Siap. Ya. Silakan dipimpin doa ya. Silakan. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, alhamdulillah programnya. Baik, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Agisda, kalian Anggi Pratiwi, Ardiana Putra, Ismayati, Putri, Ramanda. Oh, Ramanda sakit? Ya. Doakan ya, semoga dia cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi. Amin. Sebelum pembelajaran, Bapak akan memberikan motivasi supaya kalian semangat. Tapi Bapak ingin bertanya tentang hal kebaikan yang tadi atau tadi di rumah yang kalian lakukan ya. Bapak mau bertanya kepada pertama siapa ya? Oh ya, Adriana, silakan. Ya, berdiri. Kebaikannya membantu orang tua membereskan tempat tidur dan menyapu halaman rumah. Ya, duduk ya. Kebaikan hal yang dilakukan oleh Adriana itu pertama tadi jelas ya seperti biasa kita membereskan tempat tidur, kemudian apa lagi? Membantu orang tua. Membantu orang tuanya menyapu halaman, terus menyapu halaman rumah, terus apa lagi? Menyapu halaman rumah. Oh, halaman rumah saja. Ya, bagus ya, tepuk tangan untuk Adriana. Jadi kebaikan itu kepada sesama boleh tanpa melihat status, ras, budaya, agama ya. Terutama kita harus membantu orang ya, Minggu kemarin kita telah melakukan pembelajaran apa? Ada yang tahu? Acungkan tangan, silakan. Acungkan tangan. Ya, silakan. Terlihat? Boleh di sana kalau tidak terlihat? Lihat di sana ya. Nah, di sana. Coba jelaskan menurut siapa namanya? Suci, pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Analisis ide pokok dan ciri kebahasaan. Menganalisis ide pokok, kemudian ciri kebahasaan. Tidak lupa juga apa yang kurang? Struktur. Betul ya. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Suci. Coba lihat di sini lagi. Nah, ini kompetensi dasar. Terlihat? Ya, kompetensi dasar di sini 3.2 menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nah, maksudnya isi itu isi pokok, kemudian struktur dan apa aspek kebahasaan. Berarti ciri bahasa atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil Observasi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, membedakan isi teks ya yang dibandingkan. Nah, nanti kalian membandingkan 2 teks ya. Isinya teks pertama apa, teks kedua apa. Nah, kemudian membedakan aspek kebahasaan. Ya, jelas karena
aspek atau ciri bahasa itu harus kita bedakan antara teks yang satu dan teks yang kedua. Nah, kemudian juga di sini menguraikan isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nanti kalian uraikan ya, uraikan isi dan aspek kebahasaannya. Nah, kemudian juga nanti seperti biasa kalian presentasi per kelompok perwakilan satu orang. Jadi tiap-tiap kelompok perwakilannya maju ke depan. Tujuan pembelajaran kalian harus mampu membedakan isi teks yang dibandingkan dengan apa? Dengan tepat. Kemudian kalian juga harus mampu membedakan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi sama dengan apa? Tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan isi aspek kebahasaan teks laporan observasi dan apa? Percaya diri. Kemudian kegiatan pembelajaran kita, lihat. Yang pertama tadi sudah memahami tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua kita membuat kelompok-kelompok, sudah kan? Sudah berubah ya, karena pertemuan sebelumnya kita sudah membentuk kelompok. Kemudian kalian nanti mengidentifikasi tentang permasalahan ya. Nah, setelah identifikasi apa? Mencari solusi. Kita cari solusi sama-sama. Tiap-tiap kelompok nanti mencari solusi tentang permasalahan yang nanti Bapak kasihkan ke KPD-nya. Kemudian presentasi kelompok ya, seperti biasa tadi di awal juga sudah disampaikan. Kemudian simpulan. Nah, ini itu yang Bapak juga akan menilai aktivitas kalian. Apa saja sih yang dinilai? Yang pertama, sikap. Ingat, sikap kalian ya, Bapak nilai. Sikap ya, sikap. Apalagi? Pengetahuan. Jelas, pengetahuan kalian juga dinilai. Kemudian terakhir, presentasi. Paham tentang kegiatan pembelajaran? Paham. Ya, silakan amati dua teks laporan hasil observasi ya. Dari teks tersebut permasalahan apa yang kalian bisa tangkap? Yang pertama tentang apa? Struktur teks dan ciri kebahasaan. Satu lagi apa? Hidup pokok berarti isi ya. Ya, baik. Nah, itu permasalahan yang kalian harus cari solusinya. Yang pertama isi hidup pokok. Kemudian apa lagi? Struktur ciri kebahasaan. Nah, itu nanti kalian bedakan di dua teks tersebut. Baik, Bapak akan membagikan LKPD, tapi sebelumnya ini kelompok kan sudah dibagi-bagi ya. Kelompok satu mana? Ya, kelompok satu. Kelompok dua, kelompok tiga, ini 4 ya. Ya, jadi sudah terbentuk. Nah, ini adalah LKPD. Ya, LKPD lembar kerja peserta didik. Nanti Bapak bagikan ke tiap-tiap kelompok. Namun sebelumnya Bapak kasih tahu di sini nanti ada seperti biasa ada satuan pendidikan ya, kemudian mata pelajaran, kelompok ditulis kelompok berapa anggota, kemudian baca petunjuk teksnya ya. Di petunjuk ini ada petunjuk umum dan khusus. Nah, kemudian di sini juga ada format-format untuk pengisian tadi informasi, kemudian apalagi pencarian solusi. Nah, nanti kalian deskripsikan atau kerjakan di LKPD ini ya. Nah, apabila tidak mengerti dengan pengerjaan LKPD, boleh bertanya kepada Bapak atau teman-teman kelompok yang lain, boleh saling membantu. Kelompok satu ya. Jangan lupa ya diisi formatnya. Kemudian kelompok 2 ya. Nanti yang sini kalau tidak paham pengerjaan boleh ditanya ke Bapak atau dengan kelompok yang lain ya.
Kemudian kelompok 3 terakhir. Untuk pengerjaan data PD, Bapak kasih waktu 30 menit ya, nanti sisanya untuk presentasi bersama ya, tiap-tiap kelompok dan simpulan. Ya, dimulai dari sekarang. Tidak lupa juga, mohon perhatian semuanya, untuk mencari informasi kalian boleh melalui modul yang Bapak kasihkan di WA Group, boleh. Kemudian bisa menggunakan buku paket ya, buku paket. Silakan ke kelompok 2. Ya baik, Bapak akan membimbing atau mengecek pada tiap-tiap kelompok ya untuk aktivitas tugas kalian ya. Dan nama-nama kelompok sudah mengajar. Kemudian tugas-tugasnya sudah. Tugas kemudian apa lagi untuk pencarian informasi boleh ya dari tadi seperti yang Bapak katakan, boleh dari apa? Dari modul yang Bapak kasihkan, kemudian dari buku paket ya. Biasa. Mengecek tentang penyajian laporan nanti untuk bahan presentasi ya. Sudah sampai di mana ini penyajian untuk presentasi? Oh ini ya. Untuk struktur membedakan tadi sudah. Untuk isi teks yang membedakan sudah. Isi teks sudah. Berarti teks pertama dan teks kedua ya. Tinggal apa ini? Oh, dua lagi ya. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks ya. Silakan. Baik, sebelum dimulai mohon perhatikan ya. Etikanya nanti ketika ada orang yang berbicara di depan, terutama teman kalian perwakilan dari kelompok 3 ya, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat dan simak apa yang dibicarakannya ya. Siap? Siap. Silakan dimulai ke sebelah sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis dari perwakilan kelompok 3. Ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok saya tentang membedakan dua teks laporan hasil observasi. Yang pertama, isi teks. Pada teks ke-1 membahas tentang rumah-rumah hidup potong, sedangkan pada teks kedua membahas tentang ciplukan tanaman yang luar biasa. Yang kedua, struktur teks. Yang pertama, pernyataan umum. Pada paragraf teks ke-1, paragraf ke-1. Sedangkan pada teks kedua, pada paragraf ke-1 sama juga. 2. Deskripsi bagian. Pada teks ke-1, paragraf kedua dan ketiga. Sedangkan pada teks kedua, paragraf kedua. 3. Deskripsi manfaat. Pada teks ke-1, pada paragraf keempat. Sedangkan teks kedua pada paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Apakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan dari kelompok lain bertanya. Jadi silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Riana Putra, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa pada teks ke-1 pada paragraf kedua dan ketiga disebut deskripsi bagian? Ya. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawabnya. Karena pada teks tersebut mendeskripsikan objek yang diobservasikan. Pada bagian teks 1 menjelaskan tentang rumah-rumah hidup potong, dan pada bagian teks kedua menjelaskan tentang tanaman ciplukan tanaman yang luar biasa. Terima kasih sudah menjawab. Bagaimana jawabannya? Ya. Ya, dari kelompok yang lain atau tidak ada atau bagaimana? Cukup? Kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena dalam tahap proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Siapa yang ingin menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya, silakan di sini. Ya, di sebelah sini sudah. Ya.
pembelajaran hari ini kita belajar mengenai membandingkan dua teks hasil observasi berdasarkan isi pokok, ciri kebangsaan dan struktur. Ya. Silakan duduk. Ya, tepuk tangan. Ya. Siapa yang mau ingin merefleksi tentang pembelajaran hari ini? Ya, silakan berdiri. Silakan berdiri. Saya senang hari ini. Ya, sebutkan nama dulu, jangan saya senang. Saking semangatnya ini, langsung saya senang hari ini. Ya, silakan. Nama saya Anggi. Ya. Dari kelompok 3, ya, silakan Anggi dari kelompok 3. Saya senang pembelajaran hari ini mendapatkan yang pertama tentang motivasi dan yang kedua tentang membandingkan teks hasil observasi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Iya, silakan. Ya, tepuk tangan. Ya. Tindak lanjut pertemuan selanjutnya, ya. Kita akan membuat teks laporan hasil observasi. Ya. Disiapkan, nanti Bapak juga akan informasikan. Jadi tiap-tiap kelompok membuat teks laporan observasi. Kalau kemarin kan sudah ya, dimulai identifikasi, kemudian menentukan struktur, ciri bahasa, kemudian apa lagi? Sekarang membandingkan 2 teks. Nah, sekarang membandingkan 2 teks. Nah, untuk pertemuan selanjutnya adalah membuat atau menyusun teks laporan hasil observasi. Semangat? Semangat ya. Ya, kemudian ada lagi yang ditanyakan, barangkali tidak ada sebelum ditutup. Tidak ada. Ya, silakan. Ketua kelas sudah siap untuk pembimbingan? Siap. Ya. Nah, ya. Sudah siap semua? Ya, silakan. Pembimbingan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.